rumah berpenghuni, tapi kok lebih serem dari rumah kosong tadi ya. Aneh, seremnya bener di rumah ini. Jadi kayaknya mah rumah ini tuh titik portal. Titik iya ta, titik seimbangnya ya. Ini dingin, ini hangat ya. Ini panas. Nah, Ini semacam klub teman-teman. Semacam klub. Jadi hantu-hantu mainstream yang kalian tahu semuanya ada berkumpul di sini semuanya. Ayo nama di dia geus teu pika betaheun deui cenah asa 1 gitu, 2, terus 6, 7 lah. di sini merinding teman-teman. Di sini mah sensing arwah, semacam arwah. Iya, aku penasaran sama rumah itu loh, ganggu banget, swear. Coba dicek deh rumah itu. Ini kosong. Under Ekus House. Ini tuh rumah berpenghuni, tapi kok lebih serem dari rumah kosong tadi ya. Aneh, seremnya bener. Thank you. Kita nggak akan masuk ya karena ini ternyata ada orang yang punyanya gitu. Nggak akan bertamu secara ini, kita rasain aja di sini ada apa. Jadi kayaknya mah rumah ini tuh titik portal dari apa ya, dari apa tuh namanya teh, apa kan namanya, pergerakan energi itu dari semua titik penjuru teh, klik aja Titik koordinat, ada titik koordinat, persimpangan teh ada satu titik puguh gitu. Iya. Nah ini kayaknya teh buat lebih, kalau misalnya ya mungkin berikutnya gitu ya, kita berkesempatan mungkin kita bisa tanya-tanya yang punya rumah ya bener nggak gitu atas apa yang kami rasakan kayak gitu. Ini kru juga pada merinding datang ke sini teman-teman. Nah itu sama Kang Angga dan Kang Prana sedang dicek anomali magnetik di luar daerah sini gitu ya. Lumayan, biasanya 40-an ya. Tinggal di rumah yang apa titik koordinatnya tepat, persimpangan beberapa dimensi itu kadang ngefek biasanya ke yang punya rumah gitu ya. Apakah di keluarga itu jadi berat atau bawaannya marah-marah melulu gitu, atau tiba-tiba konfliknya jadi asal datang lagi, masalahnya datang lagi kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi apakah itu bisa dibersihkan kalau titik seperti itu? Itu bisa dibersihkan tapi temporari biasanya mah, karena memang alam kan ya itu mah. Nanti teh dibersihin selang waktu 1 bulan 2 bulan gitu lagi ya, kecuali penghuninya kuat dan mau berkompromi. Karena ada di memang situ teh kalau lihat di atasnya lihat kosong juga, ada ventilasi di atas. Kayaknya memang di atas kosong ya. Kalau ini kan rumah di depannya, kalau seberangnya ini baru nggak? Kecil ya, di sini mah ya. enggak di sini mah 30-an biasa. Oke. 4 rumahnya ya 10. 10 yang segituan ya. Cek ke rumah depannya. Atau 77 beda apa. ya, sekitar segitu 70-an. Tadi sampai 80 sih. Nah sekarang saya merasakan sesuatu lagi. Ini kontras banget ya antara ngerasain rumah yang ini dengan rumah yang sana. Jadi kalau rumah yang sana itu diem angker gitu ya, angker, berat, kerasa banyak masalah banget gitu ya. Makhluk teh pada ngerubunin tempat itu, sementara
Di sini hawanya tuh tenang, adem, diem, dan bikin otak kita teh nggak kemana-mana gitu. Jadi fokus kayak ke satu titik tek, dan enak dipakai buat belajar, buat baca, buat nenangin diri. Nah, sekarang kita mau ke tempat berikutnya. Yuk lanjut. Itu apa tadi itu namanya bendungan? Kita udah sampai di tempat yang berikutnya, yaitu apa sih namanya ini? Curug Dharma. Katanya dinamain Curug Dharma juga dulu ada sejarahnya. Jadi ada seorang apa tuh spiritualis gitu ya, yang juga mahat kan ya di sini katanya tuh. Jadi tokoh di sini, makanya si curugnya disebut Curug Dharma gitu. Nah, kesan pertama begitu datang ke sini, tempatnya lebih tenangin gitu ya, lebih beda dengan tempat sebelumnya yang gitu kerasa ada makhluk penampakan dan lain-lain kayak gitu. Tapi begitu datang ke sini, sensasinya tuh kayak lebih ke tua gitu, kayak kita datang ke rumah nenek kita atau kakek kita gitu, merasakan suasana yang tua, udah agak lelah kayak gitu. Sementara dari makhluk halusnya sendiri belum kerasa apapun. Nggak tahu tuh ntar kalau kita kesana. Masih ada Kang Prana di sana. Nanti berikutnya mungkin saya. Nah teman-teman, sekarang saya udah di Curug Dharma. Jadi di jembatannya ya. Di sini ujungnya mentok sih, nggak harus jadi nyebrang ke sana. Ada yang aneh di sini. Jadi saya berdiri di sini kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah jembatan ini. Nah, kalau saya rentangkan tangan kayak gini, ini rasanya tuh beda. Setengah dari badan saya yang belah sini dengan setengah dari badan saya yang belah sini merasakan dua hal yang beda banget gitu. Jadi di belah sini ya, di sebelah kiri yang tadi jajaran pohon itu, di sini tuh kerasa panas dan hawa. Kalau kita ngerasain makhluk halus dan makhluk-makhluk panas lainnya gitu ya, nah di sini rasanya kayak gitu. Sementara di sini dingin dan netral aja. Jadi merinding tuh cuma setengah badan doang ke belah sini. Nah, setelah diukur ternyata Di bawah 10 tuh. Ini yang kanan ya. Ya, yang netral tadi katanya netral. Sementara kita lihat kalau cek ke sebelah yang merinding tadi, 80, ya segitu lagi. Sama kayak di rumah tadi, jadi kayak yang lagi. ya jadi sensasinya tuh sama kayak yang di rumah tadi. Kita lewat ke sana, kita jalan ke sana. Beda banget, merasakan sensasi dua rumah depan-depanan. Jadi rumah yang tadi kita cek itu ya, yang angkernya itu bener-bener angker dengan diukur pakai apa tuh namanya kan? Dosimeter ya. Itunya tinggi, si angkanya tuh tinggi gitu. Sementara rumah depannya
terasa sebaliknya banget, tenangin, nyaman, enak dipakai buat semacam konsentrasi gitu, dan angka di Gauss meternya juga rendah. Nah, sensasi yang sama terasa di sini banget. Belah sana dengan belah sini bisa jauh beda. Artinya apa teh itu? Maksud? Artinya mungkin ya di alam tuh ada keseimbangan gitu, dimana ada fluktuasi tinggi, fluktuasi rendah gitu. Berarti Bisa jadi. jembatan ini bukan sembarangan. Nah, Bikin bisa ya? jadi ya, bisa jadi pembuatan sebuah bangunan juga kan itu tuh nggak apa ya, istilahnya alam ngajak komunikasi ke manusia gitu. Nah, sama yang nangkep sinyalnya itu bisa 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 diterima semacam aku mau bikin jembatan nih gitu. Titik ini pas nggak ya? Kalau misalnya nggak pas, ada yang nggak serok gitu, dia nggak jangan di situ gitu. Di sini aja. Sementara orang yang bikin jembatannya sendiri mungkin nggak sadar melakukan itu tuh. Jadi dibimbing sama alam langsung. Berarti ini ibaratnya titik nol. Iya, Berarti iya, ya teh. titik Makanya netral, dibikin titik seperti nol. ini. Coba dulu deh teman-teman, rasain dulu, cobain. Gimana? Itu titik nol atau ini ya titik titik seimbang lagi. Iya, titik seimbangnya. Ini dingin, ini hangat gitu. Ini dingin, Panas. ini Nah. panas. Ini mistis, ini nggak mistis. Iya, betul. Menerima adem, Di sana ya. ya, Ya. jadi tekanan gitu. Ini adem ya mah, bagus adem. Ya, mungkin di sini titik berkumpulnya makhluk-makhluk yang Atau bene rada iya nya, Iya. ekstrim gitu. ya di sini enggak gitu ya. Nah, ini titik nolnya di sini. Nah, gimana perjalanan kita hari ini teman-teman? Jalan-jalan kita hari ini asik kan? Asik Asik pisannya. kan? Tadi kalau Kang Prana sendiri dari jalan-jalan hari ini mendapatkan apa? Ya saya ini suatu pembelajaran juga, suatu wawasan untuk menambah tingkat. Mungkin saya sedikit kurang pakainya, emang kurang peka. Nah, di sini saya juga belajar untuk lebih mendalami kepekaan itu seperti apa. Seperti ini. Kalau Kang Rohman mungkin hari ini apa pelajaran yang bisa diambil? Ya, kalau saya mah dengan adanya perjalanan ini lebih bisa merasakan energi yang adem dengan energi yang agak ekstrim gitu. Ya mungkin efeknya ke kita kalau yang adem mah ya tadi tes secara psikologis itu akan nyaman kita berada di daerah yang adem-adem ini gitu. Kalau yang sini mungkin yang tadi digambarkan rumah banyak pergolakan lah, banyak konflik, banyak sesuatu. Bagi saya ini luar biasa sekali lah pengalaman. Kalau menurut Kang Anggaman, Ya saya sebagai yang nggak peka jadi saya menginstal apps Gauss Meter ya di Android, yaitu cari aja di Play Store. Lumayan bisa kelihatan itu kan Gauss Meter itu ukur medan magnet, misalnya medan magnet pakai Nikola Tesla. Nah dari tadi kelihatan banget yang dua rumah di sebelah aja juga beda, sangat jauh perbedaannya gitu. Terus di ini juga di satu aliran sungainya bisa terlihat perbedaan jauh medan magnetnya. Ya sisanya kenapa itu berbeda? Ya itu penjelasan dari ya gitu teman-teman. Kalau saya sendiri dari perjalanan hari ini ya belajar tentang satu, di mana ada tempat angker, rumah kosong kayak gitu, belum tentu di situ ada energi negatif gitu. Nah, yang kedua, paradigma kita terhadap hantu sendiri mungkin harus agak sedikit diperbaiki gitu ya. Kalau ada makhluk halus menempati satu ruang yang tidak digunakan secara maksimal oleh manusia, itu wajar, nggak perlu kita ganggu juga. Yang ketiga, kita jadi belajar malam ini, kita belajar energi gitu ya, merasakan energi di berbagai tempat, bahwa energi itu bergerak. Yang keempat, kita bisa belajar dari alam sekitar kita, dari pergerakan binatang, capung kayak di rumah tadi, lalu penempatan jembatan oleh orang yang membuatnya gitu. Lalu kalau misalnya ada tempat yang manggil kalian, tiba-tiba ingin datang ke sana,
saran saya adalah datangi aja tanpa berpikir mistis, asli. Jangan dulu berpikir mistis. Aduh, jangan-jangan hantu di sana manggil saya, enggak, belum tentu seperti itu. Mungkin ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil gitu. Kalian bisa ngambil pelajaran dari situ, dari alam sekitar kita kayak gitu. Nah, itu dia perjalanan kita malam ini. Berikutnya kita akan melaksanakan perjalanan yang ke tempat-tempat yang lebih seru lagi mungkin ya sama teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya channelnya di apa teman-teman? Subscribe, Like, subscribe jangan lupa. loncengnya. Loncengnya bunyiin. Iya. Soalnya kita bakalan jalan ke tempat yang lebih Lebih seru-seru seru lagi lagi. loh. Buat mengorek Mengupas. apa yang ada di Ya. sana, di sekitar kita ya. Oke, sip. Sampai jumpa. Sampai jumpa.